lagi kejadian seperti ini terulang, teman. Ada hewan laut yang secara tak sengaja terjebak oleh sampah jaring di lautan. Ayo paman, segera kita selamatkan sebelum terlambat. Duh, lautan miris banget lihatnya. Sudah ada banyak sekali sampah yang melilit di tubuh penyu ini. Kemungkinan dia tersasar sampai ke keramba karena tak mampu berenang dengan baik dalam kondisi seperti itu. Apalagi terdapat juga sampah plastik yang menjerat lehernya. Malangnya nasibmu, Sob. Kejadian seperti ini memang bukan pertama kali terjadi, Tan. Padahal aku sudah sangat berhati-hati saat berenang. Tapi tetap saja aku terperangkap oleh sampah-sampah ini. Sebenarnya aku datang ke tempat ini punya tujuan, yaitu untuk bertelur. Oh iya, Otan baru ingat. Kamu kan akan kembali ke tempat asalmu ya, Sob, saat mau bertelur. Ya, betul sekali, Tan. Tapi sayangnya perjalananku ini tak semulus rencana aku. Di sekitar laut dekat pantai, banyak sekali sampah, sehingga menyulitkanku untuk bisa sampai ke pantai. Alih-alih selamat, malah terjerat seperti ini. Tapi untung saja paman mau menyelamatkanku, sehingga aku bisa kembali bebas. Tuh kan, lagi-lagi masalahnya adalah sampah. Saat ini, keadaan laut sudah cukup mengkhawatirkan, teman. Sampah sudah banyak menyebar kemana-mana. Dan dampaknya sangat merugikan bagi lingkungan dan juga ekosistem laut. Selain bisa tercemar, sampah juga bisa mengganggu siklus hidup Sobat Otan loh. Karena siapapun yang ada di sana bisa saja memakan sampah-sampah yang berbahaya. Oh iya, sampah yang ada di daratan ternyata juga menimbulkan masalah bagi Sobat Otan, teman. Lihat nih, kawanan sapi ini sampai harus makan sampah. Padahal warga sekitar sudah mencoba mengusir kawanan sapi ini. Tenang saja, Tan. Aku sudah terbiasa kok mencari makan di tempat ini, bahkan sedari lahir. Terus kalau ada sampah plastik yang termakan bagaimana? Itu kan dapat membahayakan kesehatan kalian. Iya sih, Tan. Tapi aku kan bisa memilah-milih makanan melalui penciumanku. Jadi kalau ada sampah plastik, aku akan menghindarinya. Tapi nih ya, menurut data yang Otan dapat, sapi yang terbiasa makan sampah memiliki kadar timbal lebih tinggi dibandingkan sapi yang normal. Itu artinya, secara tidak sadar, partikel-partikel sampah lain juga bisa saja ikut termakan. Dan yang membuat Otan heran, kok bisa-bisanya sih kamu gak memilih rumput yang ada di sekitar sampah ini? Saat makan, aku mengandalkan indera penciumanku, Tan. Jadi meski ada rumput hijau, aku melihatnya sebagai hal yang biasa. Maklum saja, aku kan tidak bisa melihat warna merah dan hijau. Sementara sampah-sampah ini memiliki bau yang sangat menyengat dan mencuri perhatianku. Kegiatan ini sudah kami lakukan selama bertahun-tahun, sehingga saat keluar kandang, aku dan teman-temanku langsung autopilot ke lokasi ini. Ya ampun, Sob. Semoga permasalahan sampah di tempat tinggalmu segera bisa terselesaikan ya. Otan doakan. Shh, ada fakta lagi yang lebih mencengangkan. Siapa sangka kalau Sobat Otan si berbadan besar, gajah, ternyata juga ikut-ikutan makan sampah. Tidak! Pertanyaannya, kok bisa sih mereka ini sampai makan sampah? Coba ceritakan, Sob. Sebenarnya aku ini hidup di cagar alam, Tan. Tapi lagi-lagi habitatku semakin berkurang akibat ulah tangan manusia. Dan kondisi ini memaksa aku dan kawananku untuk keluar mencari sumber makanan baru. Sementara lokasi yang paling dekat dengan cagar alam ini adalah pemukiman warga yang di sekitarnya ada tempat pembuangan akhir.
Aroma dari tempat ini sangat menyengat, Tan. Sehingga awalnya aku sangat tertarik untuk mendekatinya. Maklum saja, penciumanku ini kan sangat sensitif. Aku mampu mendeteksi bau yang jaraknya hingga beberapa kilometer. Tapi kamu tahu kan Sob, kalau makan sampah itu bisa membuat kesehatan kalian terganggu? Iya, aku tahu, Tan. Tapi mau bagaimana lagi? Kami sudah sejak lama mencari makan di tempat ini. Sehingga sudah sangat ketergantungan dan malas untuk mencari makan di tempat lain. Ayo Sob, tinggalkan tempat ini. Karena selain bahaya dari bakteri, potongan plastik juga bisa masuk secara tak sadar ke dalam tubuh kamu. Dan penelitian yang paling terbaru menyebutkan kalau gajah-gajah yang makan sampah ini bisa memperpendek usia mereka loh. Duh, Otan jadi makin sedih deh. Loh, ternyata bukan mamalia saja nih yang punya perilaku makan sampah. Tapi burung-burung predator juga. Astaga naga! Perubahan perilaku pada elang ini memang tak terlepas dari rusaknya habitat mereka, teman. Istilahnya nih, mereka dapat makanan siap saji tanpa harus susah-susah mencarinya. Betul sekali, Tan. Di sampah-sampah ini aku dan teman-temanku bisa mendapatkan banyak makanan sisa dari manusia. Sebenarnya sampah adalah tujuan terakhir kami, Tan. Karena sumber makanan kami di alam sudah sangat terbatas. Sedangkan kami tetap harus makan. Benar-benar ya. Sampai-sampai si gagak juga ikutan tuh cari makan di tempat sampah. Itu tandanya alam kita sudah sangat memprihatinkan. Salah satu dampak dari buang sampah sembarangan ya ini. Di sana sampah, di sini sampah, dan bau sungai pun sangat tak sedap. Kasian kan nasib sobat-sobat Otan yang menghuni sungai ini. Pasti mereka semua tersiksa. Tapi walau begitu, ada sobat Otan yang masih bisa bertahan dengan kondisi lingkungan yang sudah sangat buruk. Yap, dia adalah si ikan sapu-sapu. Sobat Otan ini memang memiliki adaptasi yang sangat baik, teman. Ya itulah aku, Tan. Selain adaptif, aku juga bisa berkembang biak dengan baik dalam kondisi air yang kotor. Karena aku punya toleransi yang tinggi terhadap air yang tercemar. Oh iya, satu lagi, Tan. Saking kuatnya, aku juga termasuk hewan yang jarang sakit. Keren kan aku, Tan? Teman, kalau tadi si sapu-sapu bisa hidup di air yang tercemar, ternyata ada juga loh sobat Otan yang menjadi bioindikator terhadap lingkungan yang bersih. Salah satunya adalah si axolotl ini nih. Coba jelaskan gimana maksudnya, Sob? Jadi tubuhku ini sangat sensitif terhadap kualitas air, Tan. Aku nggak bisa kayak si sapu-sapu yang mampu hidup di air yang tercemar. Kondisi habitatku haruslah air yang jernih dengan kualitas tinggi. Nah, karena alasan itulah aku menjadi bioindikator terhadap air yang bersih. Kulitku ini sangat lembab dan mudah sekali menyerap air, Tan. Jadi jika ada zat-zat yang berbahaya, tentu akan langsung menyerap ke dalam tubuhku. Nah, jika kondisi air sudah tidak baik, aku pasti akan mencari tempat baru. Semoga saja lingkungan dan habitat Sobat Otan ini tetap terjaga ya teman. Agar tidak ada lagi Sobat Otan yang menjadi korban dari banyaknya sampah yang tak terkelola dengan baik.